Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di sini di channel Saksi Inovasi, channelnya anak muda. Kali ini kita akan belajar tentang data science. Yaps, data science. Profesi yang dibilang baru ya, dan sangat dicari-cari dan diperlukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Memangnya apa sih sebenarnya tugas data science itu? Data science itu tugasnya sebenarnya mereka tuh menggunakan data-data yang dikasih oleh perusahaan, atau bahkan mereka ngumpulin sendiri data-datanya, terus mereka gunain data-data itu untuk menghasilkan keuntungan terbesar bagi perusahaannya gitu. Jadi bagaimana sih caranya? Nah, mereka tuh data science tuh bisa menggunakan semacam kayak insight plot, yang mana insight plot ini bisa nentuin ke arah mana si perusahaan ini bakal ngambil keputusan gitu, atau mungkin model machine learning yang bisa memprediksi sesuatu, atau ya hal-hal lainnya gitu. Yang penting perusahaannya untung aja. Nah, khususnya di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara membuat model machine learning yang dapat memprediksi sesuatu gitu. Halo pemuda yang seharusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Oke, machine learning. Machine learning adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan model atau algoritma yang dapat belajar sendiri. Nah, tadi kan aku udah jelasin gitu, kalau misalnya tugas data science itu mereka menggunakan data-data untuk ngasilin keuntungan yang besar untuk perusahaannya gitu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan membuat model machine learning yang dapat memprediksi sesuatu gitu. Misal, contohnya gini, ada sebuah perusahaan, yang mana perusahaan itu bisnisnya tuh di ranah trading rumah. Jadi dia perusahaannya tuh ngebeli rumah, udah gitu mereka ngejualin lagi rumahnya gitu dengan harga yang lebih tinggi. Ini kan agak bingung juga kan nentuin harga rumahnya berapa, udah gitu mereka harus jual rumahnya itu berapa gitu. Nah, di sini data science itu bisa ngebuat model machine learning, yang mana model machine learning ini bisa ngeprediksi harga suatu rumah gitu. Jadi nanti kita tuh ngumpulin data-data rumah kayak lantai berapa, udah gitu ruangannya ada berapa, kamar mandinya ada berapa, mungkin warna cat rumahnya ada berapa, atau terus luas tanahnya berapa, dan data-data lainnya, yang mana nanti data-data tersebut kita kasih ke model yang udah kita buat. Terus nanti boom, langsung harga rumahnya tuh keluar gitu. Jadi si modelnya tuh dari data-data tersebut, modelnya tuh ngeprediksi harga si rumahnya gitu. Terus gimana dong cara ngebuat model machine learningnya itu? Sebenarnya ada banyak tekniknya gitu. Nah, salah satunya yang akan dibahas di sini adalah teknik decision tree. Jadi decision tree itu simpelnya tuh kayak dia tuh kayak apa ya? Misal gini, modelnya tuh nanyain nih, rumahnya ini lantai 2 atau lantai 1 gitu. Kalau misalnya lantai 1, harga rumahnya berarti di bawah 600 juta. Nah, terus kalau misalnya rumahnya lantai 2, harganya tuh misal di atas 1 miliar gitu. Nah, tapi ya tentunya modelnya ini nggak sesimpel itu ya. Ini pasti lebih rumit lagi gitu. Jadi dia nanyanya bakal banyak gitu, jadi mendalam gitu. Si diagramnya mendalam juga gitu. Dia udah nanyain rumahnya lantai berapa nih? Oh, lantai 1. Oke, udah gitu nanya lagi. Kamarnya ada berapa nih? Ada 1, 2 atau berapa? Oh, ada 3 misal. Udah gitu dalam lagi, nanya lagi kamar mandinya ada berapa? Oh, misalnya kalau kamar mandinya ada 1, oh harganya segini gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara model decision tree-nya ini bekerja? Nah, ini caranya gini. Jadi kita kan udah dikasih banyak data gitu kan. Data room 1, bedroom, land size, latitude, longitude, dan si harganya gitu. Nah, nanti si modelnya ini dia bakal ngebaca nih. Yang pertama, kalau misalnya roomnya 2, bedroom 1, land size segini, latitude segini, oh harganya segini gitu. Nah, modelnya bakal belajar gitu. Si modelnya tuh bakal nyari pola yang sesuai gitu. Terus nanti si modelnya bakal pindah ke data selanjutnya. Nah, ini kan sama terus. Terus si modelnya bakal notice nih, oh tapi di land side-nya dia cuma 156 meter persegi gitu. Nah, terus si harganya jadi apa ya? Jadi berkurang gitu. Si modelnya baru ngeh gitu. Oh, polanya kayak gitu. Kalau misalnya land side-nya berkurang, harganya juga bakal berkurang gitu. Nah, dia tuh si modelnya tuh bakal ngebaca terus sampai ini nih, sampai 13.000 data ini. Terus jadi si modelnya tuh akhirnya tuh bakal nyiptain pola yang mana dia tuh bisa ngeprediksi si harganya dari room, bedroom, land size, latitude, longitude-nya itu. Mungkin biar lebih jelasnya kita langsung saja ke ngodingnya lah ya. Nah, sebelumnya kalian harus ngedownload dua modul dulu, yaitu modul Pandas
dan juga modul satu lagi, modul scikit-learn. Tapi kalau misalnya kalian gak mau repot-repot ngedownload, kalian bisa menggunain Kaggle Notebook di sini ya, di kaggle.com, terus ke notebooknya. Nah di sini pertama kan kita import dulu pandasnya ya, import pandas aspd. Aspd itu jadi biar kita bisa manggil dengan pd gitu, nggak usah ngetik pandas lagi. Nah terus di sini kita buat data frame-nya, kita buat data frame. Data frame itu apa? Data frame itu kayak table gitu lah ya. Nah terus di sini kita buat variabel data, udah gitu di sini kita pd read csv, kita read si datanya gitu. Nah oh ya, kalian bisa download datanya tuh di ini ya, di link deskripsi ya. Kalau misalnya sini udah buat data frame, terus kita buat variabel baru yaitu y. Si variabel y ini tuh isinya kolom yang ingin kita prediksi gitu. Nah di sini kan kita ingin prediksi price itu harganya. Nah terus kita juga buat variabel x gitu, yang mana si variabel x ini isinya tuh data-data atau kolom-kolom yang ingin kita pakai untuk memprediksi si hasilnya gitu. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya tuh gini nih. Oke, jadi maksudnya tuh kayak gini ya. Jadi kita di sini tuh print dulu, print data head. Data head ini tuh fungsinya apa? Jadi data head ini tuh fungsinya biar dia ngasih output ini 5 data teratas gitu. Nah, jadi di sini kan ada kolom-kolom kayak alamat, ruangan, tipe, harga, metode, car, bedroom dan lain-lain lah ya, landside dan lain-lain. Nah, jadi tapi kan kita tuh nggak pakai semua datanya untuk ngeprediksi si harga rumahnya gitu kan. Jadi kita tuh cuma pakai data-data yang menurut kita relevan gitu. Misalnya ini nih, misalnya mana ya? Misalnya postcode gitu. Mungkin beberapa rumah gitu, mungkin beberapa rumah harganya itu lebih tinggi kalau misalnya postcode-nya itu di kota-kota tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kita anggap postcode ini gak terlalu relevan nih sama si datanya, nah berarti kita nggak usah pakai si postcode-nya ini gitu, nggak usah pakai si kolom postcode-nya ini untuk memprediksi si harganya gitu. Atau misalnya warna rumah gitu, kalau misalnya kita mikir warna rumah nggak relevan nih, berarti kita nggak usah pakai gitu. Atau misalnya alamat gak relevan, kita nggak usah pakai kolom alamatnya gitu untuk memprediksinya. Nah terus nanti si X-nya ini isinya tuh data-data yang menurut kita relevan untuk memprediksi si harga rumahnya gitu. Di sini coba yang menurut kita relevan, yang memungkinkan relevan untuk memprediksi si harganya kan kemungkinan besar jumlah ruangannya gitu kan, jumlah ruangan, udah gitu paling apalagi ya, bedroom ya, kamar mandinya ada berapa gitu. Terus landside-nya juga, ukuran tanahnya berapa landside-nya. Selain landside juga mungkin kita main yang dua terakhir itu latitude sama longitude lah ya, longitude. Nah udah jadi kita buat data frame-nya, kita buat data X sama Y-nya. Terus sekarang selanjutnya kita ngebuat modelnya gitu, model machine learning-nya gitu, buat model. Nah pertama kita harus nge-import dulu, import sklearn 3 decision tree regressor. Nah ini kalian import ini tuh isinya modelnya. Udah gitu kita buat variabel model di sini, kita assign modelnya decision tree regressor random set. Random set ini apa? Nanti aku jelasin ya di contohnya. Udah gitu di sini kita model fit. Fit itu artinya fitting, training gitu. Fit X Y. Fit ini maksudnya apa? Fit itu maksudnya fitting atau training data gitu. Jadi waktu kita make yang mana data itu kita pakai untuk nge-training atau ngelatih si modelnya. Nah, itu disebut dengan fitting model atau training model gitu. Di sini kita model, kita pakai fit model.fit. Udah gitu, udah jadi. Modelnya udah jadi. Jadi waktu dia ngejalanin kodenya, waktu sampai sini model.fit xy,
Itu modelnya udah ngepelajarin si pola-pola dari si datanya, dari X sama Y-nya ini. Nah terus cara tahu hasil dari prediksinya kayak gimana? Kita buat ya hasil, variabel hasil, udah gitu di sini kita buat model dan dia disuruh ngepredik si X-nya. Udah gitu di sini kita print hasilnya. Kita lihat, kita jalanin kodenya, terus kita lihat kan di sini hasilnya tuh lihat. Oh ya, sebelumnya mungkin kita tambahin ini ya. Kita tambahin si hasil sebenarnya. Hasil sebenarnya itu kan Y. Kita tambahin hasil sebenarnya di bawah hasil prediksi dari kita. Ini hasil sebenarnya, ini hasil prediksi kita. Terus kita hapusin deh biar gampang. Oke, kita jalanin lagi kodenya dan ya kita lihat hasilnya tuh yang pertama 1,48 juta, juga 1,48 juta gitu. Nah, lihat. Akurasinya agak gimana ya? Agak terlalu akurat. Lihat, bisa dilihat di sini akurasinya tuh kayak benar-benar akurat banget kan. Nah, cuman ini tuh ada yang salah gitu. Kalau misalnya kita ingin tahu seberapa akurat model yang kita punya gitu, kita bisa pakai namanya tuh mean absolute error atau disingkat itu MAE gitu. Scalar dot matrix import mean absolute error. Jadi MAE ini apa? MAE ini tuh sama dengan selisih rata-rata selisih dari hasil sebenarnya dengan hasil yang kita prediksi gitu. Jadi bisa dibilang tuh MAE sama dengan tanda mutlak hasil sebenarnya dikurang hasil prediksi kita. Udah gitu semuanya di rata-ratain gitu. Jadi rata-rata apa ya? Rata-rata melesetnya lah. Rata-rata melesetnya kita lihat berapa? Lihat. Oh, belum. Di sini kita print, caranya tuh gini, print mean absolute error hasil. Kita bandingin sama yang Y hasil sebenarnya sama hasil yang prediksi kita. Nah, bisa kita lihat di sini tuh mean absolute errornya tuh kecil banget ya. Dia cuma 1000 ya kalau misalnya kita bilangin dolar, dia cuma $1000 gitu. Padahal si harga rumahnya tuh sampai jutaan dolar gitu ya. Jadi bisa dibilang rata-ratanya itu dari harga rumah yang jutaan dolar, si modelnya ini cuma meleset secara rata-rata cuma meleset sejauh $1000 gitu. Jadi kalau misalnya ini 1,48 juta, dia itu ada kemungkinan melesetnya tuh $1000 doang gitu. Yang mana itu kecil banget dan bisa bilang nggak masuk akal gitu kan. Nah, ini tuh kenapa? Ini tuh jelas salah ya. Nggak mungkin model bisa kayak gitu. Ini tuh karena kita ngegunain data yang kita pakai untuk nge-training model kita gunain lagi untuk jadi data evaluasi gitu. Jadi bisa dibilang kan si model kita itu dia belajar dari data. Jadi kan kita punya data training nih, data yang jumlahnya tuh 13.000 nih. Nah, si data ini kita pakai untuk si data ini kita kasih ke model buat si modelnya tuh ngepelajarin pola-pola dari si datanya itu gitu. Nah, tapi kan terus waktu si modelnya itu udah ngepelajarin pola-polanya, si modelnya tuh dipakai lagi untuk ngeprediksi si data yang udah dipelajarin polanya gitu, yang secara langsung udah dipelajarin polanya gitu. Ya tentunya hasilnya itu akurat banget gitu. Yang mana nggak sesuai dengan dunia nyata gitu. Kalau di dunia nyata kan kita ngebuat model, udah itu si modelnya kita pakai untuk ngeprediksi hal yang baru yang polanya itu belum kita pelajarin gitu. Nah, terus cara tahu hasil sebenarnya itu gimana? Caranya itu idenya tuh gini. Jadi si data yang 13.000 itu kita bagi dua. Yang satu itu data khusus training, yang satu lagi data khusus evaluasi gitu. Nah, si data khusus evaluasi ini nah, jadi nanti si yang data training ini dia bakal dipakai untuk nge-training si modelnya gitu. Jadi si modelnya tuh dia bakal ngepelajarin pola-pola dari si data yang training. Udah gitu si modelnya tuh udah ngepelajarin pola itu, dia bakal dipakai untuk ngeprediksi data yang khusus evaluasi gitu. Data yang mana si polanya itu belum dipelajari sama si modelnya gitu. Caranya tuh cara ngebagi duanya tuh kita bisa gini. Kita
import lagi from sklearn model selection import train test split. Nah, di sini kita buat variabel train x, terus file x, evaluasi x, data untuk training yang y, terus yang file y nya. Nah, sama dengan train test split. Ini kita pakai yang data ini x y. Oke. Jadi dia dari data ini x sama y ini yang 13.000 itu dia dilebur jadi dua data yang train sama data yang file yang buat evaluasi. Terus ini buat aku belum ngejelasin tentang random state-nya. Random state 1. Si random state ini dia tuh fungsinya biar ini nih, contohnya gini. Train x. Kita coba jalanin ya. Lihat. Di sini kan udah dipisah nih. Udah gitu dia udah dipisah. Random state ini fungsinya tuh biar bisa di random gitu. Udah dipisah terus di random. Nah, kan ini hasil yang pertamanya tuh kan 7623, hasilnya 13349 nih. Nah, fungsi si random state 1 ini dia tuh biar ngejaga biar apa ya? Biar si urutan randomnya itu tetap gitu. Jadi kalau misalnya kita run ulang, nah ini urutannya itu bakal tetap gitu. 7623 776 kita render ulang, dia bakal tetap jadi 7623 776 gitu. Terus kalau misalnya ini kita ubah jadi angka acak berapa lah gitu. Nah, ini tuh misal gini. Oke, ada tipe print train x. Nah, dia kan tetap nih 10700 waktu kita render lagi tetap 1077 gitu. Jadi fungsinya tuh biar ngejaga si variabel yang udah di random tuh. Jadi emang benar di random, tapi si variabel yang di randomnya itu tetap sama gitu. Kalau misalnya kita render ulang terus gitu. Kita run ulang terus 7623 7623 gitu. Tetap kan pas. Nah, terus kita udah bagi dua nih di train x sama file x. Kita ubah langsung si ininya, si model fit-nya dia train x, train y. Jadi nah, kita lihat nih. Bisa dilihat di sini tuh mean absolute error-nya tuh gede banget kan di sini. 240.000 gitu. Yang mana normal gitu. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kita punya rata-rata kalau misalnya jadi maksudnya tuh kalau rata-ratanya tuh kalau misalnya kita gimana nyebutnya? Jadi maksudnya tuh di sini tuh kalau misalnya kita punya jadi maksudnya tuh 240.000 tuh di sini kalau misalnya kita si modelnya tuh nebak, dia tuh kemungkinan besar meleset 240.000 gitu. Bisa lebih bisa kurang gitu. Nah, bisa kita lihat di sini kan harganya jauh banget kan. Yang di sini prediksi pertama 2 juta, tapi di sini 1,6 juta gitu. Di sini, nah tapi di sini nggak terlalu jauh nih. Di sini 733 juta dolar, di sini cuma 675 dolar gitu. Nah itu berarti itu maksudnya tuh si modelnya itu secara rata-rata dia tuh bakal nebaknya tuh bakal meleset 240.000 gitu dari hasil yang sebenarnya gitu. Nah tentunya si tebakannya ini, si mean absolute error-nya ini kita bisa terus perkecil gitu. Bahkan kita bisa perkecil sampai lebih kecil daripada waktu kita ngepredik yang in sample gitu. Lebih kecil daripada $1.000 gitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya Amal, izin pamit. Wassalamualaikum.